dan sosok ini yang mengoleksi, ibaratnya mengoleksi untuk dijadikan temannya kodam-kodam atau jin-jin yang ikut di dalam pusaka itu diambil oleh makhluk ini. Halo Sobat Irasional, dimanapun Anda berada, jumpa kembali di episode kali ini. Kita akan membahas sebuah jembatan yang berada di Desa Karanggayam, Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Sleman, Yogyakarta. Jembatan ini dikenal dengan Jembatan Merah. Oke, sebelumnya saya ingatkan kembali bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan juga tekan loncengnya agar mendapat notifikasi dari Irasional TV. Dan Anda juga bisa membagikan video ini, atau mungkin ingin bertanya pada kami, silahkan tulis komentar Anda di kolom komentar di bawah. Kita akan mulai saja mengenai Jembatan Merah. Ada beberapa kesaksian yang saya baca melalui browsing tadi, bahwa Jembatan Merah ini konon adalah tempat yang menyeramkan. Jembatan Merah ini sebenarnya nggak panjang, tidak sepanjang Gondolayu ataupun tidak sepanjang jembatan di Kulon Progo, dan jembatannya hanya mungkin hanya bisa dilewati 2 mobil, dan kalau panjangnya kemungkinan hanya 7 meter atau mungkin 8 meter. Saya tidak tahu pasti, yang jelas jembatannya tidak terlalu lebar dan panjang. Tapi banyak dari beberapa kesaksian bahwa di situ ada sosok-sosok yang menghuni. Dan sebenarnya apakah benar bahwa di situ memang angker? Ada yang bilang kalau lewat situ terdengar bunyi gamelan. Ada juga yang melihat sosok seperti pocong yang ada di sekitaran pembatas jembatan. Apakah memang ada? Setelah kami mencoba menelusuri, tapi memang kita tidak ke sana. Di situ memang ada sosok ular, seperti ular yang besar, dengan ada mustika di sini ya. Di sini ada mustikanya, dan ular ini memang cukup dominan di sana. Berada di sekitaran dekat-dekat pohon bambu yang ada di sebelah. Kalau dari arah mana ya, ini kan jembatannya melintang dari barat ke timur. Jadi dari arah utara ada sosok ular yang memang besar. Ada juga sosok ular yang kecil. Ini kan ularnya berwarna agak hijau kebiru-biruan gitu. Ada juga ular yang kecil, warnanya merah tapi lebih kecil ukurannya. Kalau ular ini kira-kira sebesar kalau lebarnya itu sebesar pohon kelapa lingkar, diameternya seperti ini ya, segini ya paling. Kalau panjangnya mungkin 35 meter di alam sana. Tapi ini pandangan saya di alam sana. Dan ada sosok-sosok lain seperti kuntilanak, ada juga yang melihat seperti itu ketika saya tadi baca. Dan kemudian kami melakukan analisa dan memang ada sosok kuntilanak, dan mukanya ini rusak gitu. Dan ketika dia muncul gitu, ada bau-bau anyir kayak
bau-bau darah. Nah, ini sepertinya dia adalah korban pembunuhan pada tahun 1982. Dan kala itu memang dia dibunuh, ditusuk, lalu dipukul dengan benda tumpul, dan akhirnya mayatnya ditinggal di situ. Saat itu memang zaman-zaman ya memang banyak kerusuhan, banyak perampokan di daerah situ, banyak juga begal-begal, atau kalau zaman dulu dikenal sebagai ya kayak preman, kayak gerombolan anak liar, atau disebut dengan pakai gali. Itu tahun 82. Dan ini wanita ini memang dibunuh dan sebelumnya diperkosa. Oke, sampai di sini dulu ya ceritanya. Kita akan melihat sosok lain lagi. Dan di tempat ini, di Jembatan Merah ini juga merupakan tempat sebagai sarana penyembahan berhala, atau kita sebut sebagai pesugihan. Tidak banyak sih, ada beberapa orang yang mengambil manfaat untuk pesugihan. Di sini saya melihat masih sosoknya adalah ular, ya bentuknya memang dari atas manusia dan bawahnya adalah ular. Sosok ini dikenal dengan nama Endang Savitri. Dikenal sebagai, kalau kita kenal Blorong, inilah sosok ini ada di sini, di kolong jembatannya. Beberapa orang pernah memintanya untuk sarana pesugihan. Jadi ini memang utusan dari selatan ya untuk menjaga di tempat itu, tapi juga kalau dimintai tolong sebagai sarana pesugihan, dia juga mau. Ibaratnya dia akan memberikan jasa untuk bagi Anda yang ingin pesugihan ya. Tapi pesugihan ini memang dilarang. Bukan dilarang, tapi hukumnya berat, karena yang diambil dari pesugihan ini adalah rezeki dari keturunan nantinya. Jadi yang diambil bukan dari orang lain, tapi dari keturunan. Saya sudah menceritakan Blorong di episode yang sebelum-sebelumnya ya. Oke, kita akan beralih ke sosok lain. Ini masih sosok yang memberikan pesugihan. Di sini juga ada, ini bagian utara, jadi bagian utara agak jauh sih tempatnya. Ini ada sosok yang kita sebut sebagai buto ijo, karena badannya itu, kulitnya itu hijau kehitam-hitaman, seperti orang yang kena berlumuran kayak cat yang mengkilat gitu, dengan hidung yang besar, dengan rambut yang kaku dan berdiri, tidak terurai gitu, tapi berdiri gini. Dan ini mau juga memberikan layanan pesugihan bagi Anda yang meminta. Beliau juga mengoleksi beberapa kodam dari pusaka-pusaka yang memang dibuang di sungai, karena beberapa orang itu ada yang memang membuang pusaka, dan sosok ini yang mengoleksi, ibaratnya mengoleksi untuk dijadikan temannya, kodam-kodam atau jin-jin yang ikut dalam pusaka itu diambil oleh makhluk ini. Oke, itu tadi sosok yang mau jika Anda ingin menggunakan jasa untuk pesugihan. Nah, kita kembali ke
sejarah ya. Sejak tahun kapan jembatan ini dibangun? Sebenarnya jembatan ini sudah lama. Sejak tahun 1930-an sudah ada. Tapi tidak seperti yang Anda lihat saat ini. Jadi jembatan ini masih berupa bambu yang dirakit, dan saat itu memang disebut sebagai wot. Sebutannya wot, jembatan wot gitu. Jadi memang rumpun-rumpun bambu yang diikat dan ada pegangannya di sebelah. Cuman satu, tidak dua, tapi cuman satu. Jadi kalau nyebrang gini, posisinya seperti memegangi bambu yang ada di samping itu, lalu baru bisa menyeberang. Seperti itu. Menurut informasi yang kami dapatkan seperti itu. Jadi jembatan ini menghubungkan antara desa Karanggayam ini dengan jalan raya, yaitu Jalan Gejayan, atau kita sebut sebagai, saat ini disebut sebagai Jalan Avandi pada saat itu. Dan tahun 1935 jembatan ini dibangun dengan bangunan beton seperti yang Anda lihat saat ini, tapi saat itu jalanan di samping masih berupa tanah dan bebatuan. Dan saya masih ingat waktu itu saya masih kecil, saya memang tinggal di daerah situ, dimana ketika saya diboncengkan oleh bapak saya, itu saya seringkali menutup mata ketika melewati jembatan itu, hingga sampai kalau dari utara ke selatan itu ada sebuah makam. Di situ ada tulisan makam Prayan, dan memang jalannya itu agak bergelombang, akan melihat banyak beberapa makhluk yang muncul di situ, bahkan ada yang di tembok makam tersebut. Memang terus terang saya takut, saya penakut saat itu. Kalau saat ini saya berani, itu prosesnya ya nanti saya akan ceritakan di episode yang akan datang. Oke, kita kembali ke topik ini. Oke, kita kembali ya. Apakah ada sosok yang ingin menampakkan diri? Ada sosok yang tadi saya sebutkan adalah kuntilanak bermuka rusak, yaitu sosok yang dibunuh. Dan selain itu juga ada seringkali terdengar suara bayi yang menangis. Apakah memang ada kaitannya dengan kejadian di masa lampau? Menurut sebuah catatan pada tahun 2014 ada kasus temuan mayat bayi. Bayi ini adalah laki-laki. Saat itu ada seseorang yang ingin membuang hajat pada ini, air turun menuruni tebing yang ada di samping jembatan. Kemudian dia menemukan sebuah kotak yang dibungkus plastik. Lalu dia curiga dengan kotak tersebut. Si orang ini akhirnya memanggil warga untuk membuka, dan isinya adalah mayat bayi laki-laki. Ini tahun 2014, jadi memang pada saat milenial ya, ada pembunuhan seperti itu. Kalau dari kami, apakah ada suara gamelan? Ada suara gamelan, itu memang ada di samping ini. Kalau dari jembatan itu dari arah selatan, memang ada sebuah perkampungan jin ya. Di situ juga ada perhelatan, ada tarian, ada sebuah, ya kadang mereka melakukan acara pertunjukan seperti juga manusia, mereka juga butuh hiburan, dan kadang ketika itu akan terdengar suara gamelan. Nah, kita tadi membahas sosok-sosok yang bisa dikatakan negatif. Jika Anda bertanya, apakah ada sosok positif kok, kenapa semuanya jelek? Sebenarnya tergantung kita melihatnya. Jika Anda ingin pesugihan, di situ ada. Tapi jika Anda ingin menemui sosok
Yang baik di situ juga ada. Saya melihat adalah sosok pertapa dengan blangkon dan baju khas Jawa, duduk bersila di bawah air terjun. Dan ini adalah utusan dari Gunung Merapi. Kalau tadi ada Nyi Blorong yang bernama Endang Savitri itu dari pantai selatan, sekarang ada sosok yang memang diutus dari Gunung Merapi. Ini namanya adalah Raden Joko Lelono. Memang ada di situ mengontrol aliran air yang ada di situ, dan juga mengontrol mengendalikan jalannya lahar ketika akan masuk ke kota sehingga tidak merusak kanan dan kirinya. Sosok ini yang melaporkan ke Merapi. Demikian yang bisa kami sampaikan di episode kali ini. Jika Anda memiliki pertanyaan mengenai episode kali ini, Anda bisa langsung komentar, dan jangan lupa tetap dukung channel ini dengan klik subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di episode berikutnya.